Hai Sobat RLCS, saya akan bahas permainan dari partai Grand Final Champions Tour Crown Club Master. Teman-teman, kita akan bahas dari partai dua pecatur Prancis. Ini derby Prancis ya, antara Maxime Vachier-Lagrave yang sudah lolos ke partai Grand Final duluan, mengalahkan Magnus Carlsen salah satunya. Dan lawannya adalah Alireza Firouzja. Sebenarnya ini kalau secara peringkat di negaranya ya, Alireza tuh lebih tinggi daripada Maxime Vachier-Lagrave. Nah, tapi Alireza kemarin sempat harus bersusah payah dulu dan akhirnya mengalahkan Jan Nepomniachtchi untuk lolos ke partai Grand Final, teman-teman. Jan Nepomniachtchi mengalahkan Magnus Carlsen, teman-teman, di loser bracket. Nah, jangan lupa like dulu, share dan subscribe, dan kita akan bahas partai penentunya, di mana inilah kemenangan yang sangat krusial dan menjadikan juara dari Champions Tour Crown Club Master Champions Tour. Putih Maxime Vachier-Lagrave memulai dengan langkah E4 dan dijawab dengan langkah E5. Kemudian kuda F3 dan hitam kuda ke petak C6. Putih mainkan langkah pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. Dan kemudian hitam menjawab dengan langkah Berlin Defense. Ini sebenarnya solid banget ya, Berlin Defense. Ya, teman-teman lihat waktunya ya, ini adalah babak Armageddon game ya, dimana putih lebih banyak waktunya, hitam lebih sedikit ya, putih 10 menit, hitam 7:30 detik ya, 7 menit 30 detik. Tapi kalau remis, yang menang adalah hitam, karena konsekuensi waktu yang lebih sedikit. Nah, jadi putih must win situation, harus menang. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam gebuk pion di petak E4, putih D4, boom, kemudian hitam kuda D6, putih sikat kuda dimakan lagi, dan putih sikat pion di petak E5. Ini masih teori ya teman-teman ya di sini. Kemudian hitam kuda F5, putih sikat menteri, sikat lagi, permainan menuju endgame, dan putih H3. Ya, H3 tujuannya apa? Selain membuka loop ya, tujuannya adalah untuk game 4. Jadi kudanya tidak menguasai petak center. Kemudian hitam jawab dengan gajah D7, putih kuda C3, dan hitam H6. Oh ya, kalau secara posisi ya, mungkin raja hitam kurang bagus, tapi keunggulan hitam itu punya sepasang gajah, teman-teman. Jadi pro and cons lah, plus minus lah, teman-teman. Kalau kalian suka pegang mana, guys? Dan kemudian dilanjutkan langkah ke-11, putih B3, hitam C5, putih benteng D1, hitam geser raja, putih kuda D5, hitam A5. Kemudian putih taktis A4, tidak mau ada serangan dari sayap menteri yang dilancarkan oleh Alireza, hitam G5. Jadi sayap menteri nggak bisa, dia coba serang sayap raja, putih merespon C4, hitam gajah E6, putih gajah B2, hitam kuda E7, dan putih mainkan langkah dobrakan H4. Boom! G4 ditolak, kemudian putih kuda H2, hitam H5, putih F4, kemudian hitam kuda F5 naik. Ya, hitam tidak mau melakukan end passen, ya makin mempersolid keadaannya ke posisinya, supaya remis saja kan udah cukup ya, udah menang. Nah, gimana cara putih lanjutkan serangan karena kuda F5 ini mengancam pion di petak H4? Gimana guys? Berarti hilang dong pionnya. Ya, Maxime Vachier-Lagrave lanjutkan dengan kuda F1, kemudian hitam benteng A6. Belum berani sikat pion di petak H4, kenapa? Karena akan ada lanjutan kuda G3, kemudian kalau balik lagi kuda F5, maka ini akan bahaya karena makan, dan boom, ada langkah E6. Tapi kalau misalkan gak balik dulu gimana tuh bang? Let's say ya, di sini dia mainin langkah lain lah. Let's say di sini dia B6. Nah, maka ada jawaban F5 untuk dorong E6 itu. Tapi kalau benteng G8 gimana? Nah, hilang. Kalau misalkan benteng H7 gimana? Nah, maka ada kuda F6. Jadi serba salah ya kalau mengambil pion di petak H4 ini. Kemudian hitam benteng A6, putih menjaga pion H4, dan kemudian hitam kuda D4, kemudian kuda D2. Ini kalau buat kalian yang mikir makan terus dapat pion, ini ada gajah C5 ya di langkah terakhirnya, ada pin guys. Ya, jadi kalau makan begini, jangan disangka ini dapat satu pion ya. Ya, tidak akan semudah itu kalau Grandmaster main. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan raja kuda D2, kemudian C6, kuda E3, benteng B6, mengincar pion B3, putih benteng B1, dan kemudian raja C7. Ya, karena kalau mengambil pion petak B3, maka putih ada gajah C3, pin dari benteng B1 mengancam benteng di petak B6. Raja C7, raja F2, gajah E7, gajah C3 mengancam pion A5, dijaga, kemudian kuda E4, hitam mainkan kuda F5, putih kuda C2. Menolak pertukaran, kemudian benteng B ke petak A6, putih benteng D2, hitam benteng D8, putih lanjutkan dengan benteng B D1, sikat,
sikat lagi, benteng A8. Kemudian kuda E3, B6, kemudian kuda sikat, gajah sikat, dan kemudian kuda D6. Tipis banget ya sebenarnya keunggulannya ya. Kemudian sikat sempat terjadi gajah belang, gimana menangnya kayak gini ya. Kemudian gajah 6 dan kemudian raja 3, benteng ke petak E8. Tidak mau ditukar langsung ya. Ini juga jadi pertanyaan pasti, ini kenapa nggak diadu aja ya? Nah kalau diadu maka akan makan dan raja ke petak E4, nanti dorong F5, maka rajanya tinggal mengambil pion ini. Kalau dia F5 gimana bang? Ada enpasen bosku, jangan lupa bosku. Ya, jadi itulah kenapa tidak mainkan benteng D8. Dan kemudian F5 tetap didorong, disikat. Kemudian raja F4, gajah C2, benteng F6, benteng petak E7 jaga. Raja ke petak G5 dan kemudian sikat pion B3. Kemudian dilanjutkan dengan raja 5. Sebenarnya ini unggul hitam nih. Tapi waktu hitam juga tinggal sedikit ya, raja G4 ya. Akhirnya pawn race, balapan pion terjadi guys. Nah, di sini gajah B6 dianggap melewatkan taktik ya. Tadi juga langkah B5, kemudian makan raja D7 juga bukan langkah yang tepat, seharusnya ada langkah lebih tepat yaitu rajanya ke sini. Apa bedanya? Karena bisa gajah B6 atau di sini ada langkah H5 ya. Jadi lebih sulit lagi rajanya di sini. Makan dan kemudian dorong pion, gajah dijaga, kemudian C5, dorong pion lagi ya. Kemudian benteng H8, sikat pion, lama-lama habis pionnya. Ya, nggak bisa dorong pion A3 ya, karena akan dimakan. Harus dijaga. Dan inilah tema menangnya. Raja G7. Jadi ini penyebab kekalahannya lebih karena pion promosi dan hitam tidak memiliki progres. Sementara pion putih yang dari jalur H itu langsung terus maju. Jadi krusial banget ya pada saat pion H4 tadi tidak dimakan. Ujungnya malah seperti ini teman-teman. Dan akurasi dari Maxim Vachier-Lagrave memang hebat. Dia di sini akurasinya 92,8%, sementara hitamnya itu 87,9%. Nah, kalau teman-teman mau lihat bracketnya seperti ini ya. Ya, ini Maxim Vachier-Lagrave menang di grand final ya. Magnus Carlsen kalah oleh Maxim Vachier-Lagrave di babak sebelumnya, turun dan kemudian kalah lagi oleh Ian Nepomniachtchi. Pemenang untuk turnamen ini mendapatkan 30.000 US dollar teman-teman ya, tapi nanti ada grand final Champion Chess Tour finalnya ya teman-teman. Dan kita akan ketemu di babak Champion Chess Tour berikutnya teman-teman. Kira-kira Magnus Carlsen bakal kembali jadi juara nggak ya? Karena ini jarang-jarang terjadi. Magnus Carlsen biasanya dia selalu finish 3 besar, tapi ini keluar guys. Ya kita tahu bahwa Magnus Carlsen mungkin masih berduka ya. Tapi partainya agak aneh sih, agak mencurigakan. Gimana menurut teman-teman? Coba komen, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.